Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi gini bang, yang Anda sebutkan Roh Kudus tadi itu, yang ada pada diri Anda itu, yang membimbing kalian beribadah hari Minggu. Yang mengarahkan kalian ibadah hari Minggu itu adalah Roh Kudus yang Anda maksud dalam diri kalian itu. Jadi, yang memerintahkan ibadah Minggu Roh Kudus. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Beda antara Kristus yang datang kepada Maria dan Kristus yang ada di dalam tubuh Anda yang bernama Roh Kudus itu beda. Ya. Itu yang pertama, Bang. Dia disalibkan itu karena untuk memakukan semua kutuk itu di atas kayu salib. Itu doktrin, itu doktrin dari gereja. Itu doktrin dari gereja. Anda baca Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Oke, Ulangan ya. Oke. Iya, silakan. Biar kita diskusi jadi Bang Suma paham ayat per ayat ya. Oke. Bang, kok jadi saya yang paham? Ya, itu kan bertanya aja ke saya. Oke, Anda yang bertanya ke saya. Ulangan 21 22 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Oke, kita pelan-pelan Bang Suma biar sama-sama bisa paham gitu loh. Oh ya, paham. Ya, saya juga bisa paham maksudnya Bang Suma bisa paham maksud saya. Oke, Ulangan 21 ayat 22 23. 22 23. Oke, ayat 22 23. Di sini dia bilang penguburan orang yang dihukum mati. Luar biasa ayat ini ya. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah. Menajiskan tanah ya. Bang Suma jangan senang dulu Bang Suma, biar paham ini loh ya. Itu ya, yang orang yang disalib ini dikutuk nggak sama Elohim? Ya iya, itu hukum Yahudi Bang Suma. Yesus datang itu. Oke, kita baca saja gini Bang Suma. Tujuan Yesus itu memang pengampunan dosa, makanya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa dengan membunuh orang? Di mana? Oke, makanya kita lihat lagi Bang Suma, gini lah Bang Suma. Bang Suma jangan begitu pesimis sama Paulus. Kesian lah Paulus jadi korban terus nih. Oke, coba kita karena lihat. Paulus memang Yesusnya mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Salah Anda, kenapa Anda percaya? Yang dimana bilang gak usah percaya sama Paulus tentang malaikat itu? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Jangan percaya kepada Paulus. Oke, tunggu. Sebelumnya kita masuk ini dulu biar dengan adanya matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan hukum segala perintahnya. Jadi itu konsep yang datang muncul belakangan. Paulus lagi. Kembalilah. Apapun yang kita dalilkan, tetap pasti Mbak Suma nggak akan terima. Oke, ya percaya Yesus lah. Yesus dong. Iya dong. Yesus yang harus dipercaya. Nah sekarang di mana kemudian tertulis di dalam pengajaran Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan yang dikutuk untuk nebus dosa orang-orang yang terkutuk? Di mana Yesus katakan itu? Oke. Jadi begini Bang Suma ya, supaya kita kalau bicara tentang masalah kutuk dan tidaknya itu, apakah dia Tuhan dan bukan, kita lihat dulu konsep apakah Yesus pernah menyatakan dia itu adalah Tuhan atau tidak ya, supaya bisa paham itu Bang Suma. Ya silakan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Oke. Kalau saya bisa menjawab itu Bang Suma, jangan mendalilkan bahwa yang menyebutkan dia itu Allah ya, Tuhan ya. Silakan. Tuhan. Oke, ya kata Tuhan. Silakan. Oke, di room Bang Suma ini luar biasa, Bang Suma hebat. Oke, coba kita lihat di Yohanes 10. Tidak, jangan dulu, jangan yang ayat-ayat familiar, biar Bang Suma jangan ini. Wah, itu saya tahu itu gitu. Oke, coba kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dulu. Oke, Bang Suma sudah ketawa. Ya pasti itu ayat familiar. Pasti ayat familiar ya. Oke, silakan Anda baca. Silakan Anda baca 3 dalil. Baca dulu ya, Bang Suma. Silakan, saya dengar. Siap, Bang Suma, yang baik hati. Semoga Roh Kudus Allah bisa menolong Bang Suma. Iya. Oke. Silakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke.
Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Pergilah, beritakanlah, pergilah jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Betul? Itu Bang Suma bacanya salah. Saya baca aja ya, biar enggak Ya, silakan, ya. silakan. Saya baca biar Bang Suma tahu. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus loh, ya, oke. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga itu Di punya langit. Allah loh. Sorga. Di langit. Iya, itu kan punya Allah, tapi dia berkuasa Iya, di di sana. langit. Oke. Berkuasa Ya, di sorga. iblis berarti. Ya. Dan di bumi. Bang Suma. Oke, karena itu perintah Yesus bilang gini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini 3 loh tadi tuh ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai selama-lamanya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman, Bang Suma. Jadi Bang Suma harusnya bersyukur karena percaya Yesus. Kita pasti selamat karena dia pemilik surga. Gitu loh Bang Suma. Baik. Boleh nggak saya buktikan bahwa itu bukan Yesus anak Maria? Oke, silakan Bang Suma. Luar biasa hebat Bang Suma. Silakan buktikan Bang Suma. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus anak Maria untuk beribadah, menyembah kepada dirinya di hari Minggu. Ya, Yesus kan Tuhan di hari Sabat. Itu kan jelas kan? Hari Sabtu berarti, yang hari Minggu. Bang Suma, kalau kita, Bang Suma, ya, setiap hari itu miliknya Tuhan. Jadi setiap jangan begitu dong. Jangan. Ya kan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau perintah Yesus anak Maria ada untuk disembah diibadahi hari Minggu, berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Silakan Anda tunjukkan kepada saya di mana perintah anak Maria untuk beribadah di hari Minggu. Kan tadi kan sudah bilang kalau hari Sabat pun Bang Suma tidak terima kan? Jadi ya kalau bicara tentang perintahnya Sabat, kan, Abang. Kan perintah Yesus Sabat, bukan Minggu. Kan di situ dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya ibadah Minggu? Iya. Jadi setelah kematian, kebangkitan dia itu hari berikutnya itu kita apa namanya? Perintah. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi gini Bang, yang Anda sebutkan Roh Kudus tadi itu, yang ada pada diri Anda itu, yang membimbing kalian beribadah hari Minggu. Yang mengarahkan kalian ibadah hari Minggu itu adalah Roh Kudus yang Anda maksud dalam diri kalian itu. Jadi, yang memerintahkan ibadah Minggu Roh Kudus. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Beda antara Kristus yang datang kepada Maria dan Kristus yang ada di dalam tubuh Anda yang bernama Roh Kudus itu beda. Itu yang pertama, Bang. Yang pertama. Yang kedua, mana perintah Yesus anak Maria untuk jangan bersunat? Oh, jangan bersunat. Iya. Kalau bicara Yesus bilang jangan bersunat, memang tidak ada. Tapi kalau sebelumnya berarti Kristus atau Roh Kudus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Galatia 5 nomor 2 untuk jangan bersunat itu bukan anak Maria. Oh, gini Bang Suma. Kalau berbicara tentang bersunat, Bang Suma, Paulus itu kan rasul yang dipilih Tuhan, ya. Jadi Paulus Tuhan yang mana dulu? Tadi kan mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku memerintahkan jangan bersunat. Siapa aku? Siapa aku? Siapa aku, Bang? Siapa aku? Oke. Kita diskusi. Siapa aku yang melarang bersunat? Itu siapa? Oke. Jadi gini Bang Suma, kalau bicara tentang bersunat, mungkin versi kita berbeda ya Bang Suma. Kalau menurut versinya Bang Suma, versinya beda. Versinya kalau Bang Suma, mungkin yang bersunat itu secara lahiriah ya, secara jasmani. Tapi kalau perintah Kristen, Yesus, Bang. bersunat itu
Iya, Iya, tahu. Tapi maksudnya, itu di Kristen perintah Kristus memang jangan bersunat. Itu perintah Kristus. Tetapi kita ingin mendeteksi apakah yang keluar dari kubur ini benar-benar Yesus anak Maria atau Kristus palsu. Untuk mendeteksi bahwa dia adalah asli, tentu Anda bisa menunjukkan perintah Yesus asli untuk jangan bersunat. Mana perintah Yesus asli untuk jangan bersunat? kita lihat dulu di kalau bicara Di mana? bersunat ya, coba kita lihat dulu di kisah Di para rasul ya. Kisah para ras kisah para rasul ya, tidak salah itu ayat 7 ayat pasal apa? Kisah para rasul 7 ayat 51. Coba buka dulu. Kisah para rasul. 51 51 itu membahas tentang Nabi Musa menerima Taurat ketika dia di Gunung Sinai dari malaikat, Bang. Iya. Kok bisa lari? Coba Anda baca. Baca aja dulu, nanti lanjutkan ke 53. Silakan. Oke. Silakan. Kisah para rasul ya, 7 ayat 51. Iya, 7. Silakan. Bang Suma ini benar-benar kuasai ayat ya, Bang Suma, luar biasa hebat. Roh Kudus asli ada sama saya, Bang. Wow. Oh ya. Oke. Tapi di sini di ayat itu disampaikan juga bahwa kita harus hati-hati apakah bisa menguji roh itu benar dari Allah atau bukan dari Allah. Bang Suma. Makanya Jadi kita makanya saya tanya untuk menguji bahwa roh yang datang kepada Anda itu roh benar atau tidak, mana perintah Yesus untuk jangan bersunat supaya kita tahu asli atau palsu yang datang kepada Anda. Silakan. gitu ya. Satu. Oh iya. Kisah para rasul 7 ayat. Anda membawa 51-nya kan? Saya bilang baca di 53. Iya. Oh, 751 ya. Tunggu saya baca dulu ya. Coba lihat dulu. Ya. 751 50. Iya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, ya telah. Jadi kita berbicara tentang yang bersunat sebenarnya itu bukan tentang apa fisik jasmani ya, tapi kita bersunat itu lebih kepada hati dan telinga. Apa yang kita dengar, apa yang ditanam di dalam hati itulah yang bersunat yang sebenarnya menurut versi Kristen. Oke. Nah, kalau telinga kita mendengar perintah Tuhan sunatkan kulupmu, apa yang kita lakukan? Kita ikuti atau kita larang, kita bantah. Kalau telinga kita mendengarkan, kan Anda mengatakan sunat telinga, bukan lagi sunat fisik. Kalau ada perintah yang didengar oleh telinga, sunatkan kulupmu, apa yang kita lakukan? Membantah atau mengikuti? Saya jelaskan, karena diskusi saya jelaskan. Jadi kenapa sampai kita itu harus ada Roh Kudus? Karena di situ Roh Kudus yang akan filter apakah ini benar dari Allah atau bukan dari Allah. Nah, kalau dari Allah, Bang, kalau dari Allah melarang bersunat atau memerintahkan bersunat. Kalau dari Allah rohnya. Tapi Bang Suma tahu nggak? Ketika matinya Yesus itu telah mematahkan semuanya, membatalkan itu. Dan makanya kalau jangan ke situ dulu. Kalau dia yang keluar dari kubur, sabar. Kalau dia yang dari kubur itu bertentangan dengan Allah, berarti dia palsu. Karena Yesus tidak pernah bertentangan dengan Allah. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tapi senantiasa menyertai aku sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Sekarang pertanyaan saya. Ketika Allah memerintahkan bersunat, apakah Yesus membantah sunat atau mengikuti sunat? Ya kalau hukum Yahudi ya pada waktu itu tidak bisa dihindari, memang harus dilakukan. Yesus bukan secara umum. Yesus ini mengikuti perintah Elohim atau membantah perintah Elohim? Dia mengikuti semua perintah Elohim. Lalu dari mana Paulus mendapatkan perintah? Lalu dari mana Paulus menerima perintah untuk jangan bersunat? Iya, jadi dari mana? Begini Bang Suma. Kalau dari mana, Bang Suma berpatok, saya jelaskan biar Bang Suma paham ya. Kalau Bang Suma terus
Iya, iya Bang Suma. Biar paham ya. Kalau Iya Bang Suma paham. Iya, berpatok iya, iya. terus pada Yesus, kita akan kepelintir ya Loh, logika apa? harus dong Pak. Yohanes Gini, 3 nomor 16, inilah anakku yang gini Bang kukasihi, Suma. kepadanya aku Gini berkenan. Bang Suma ya. Yesus Karena katanya jalan, setelah bukan Yesus, Paulus. iya tahu, tahu. Nah, Jadi sekarang gini, Paulus menerima ilmu dari mana? Melarang Kristen bersunat. Ilmu dari mana? oke. Makanya saya jelaskan apa yang Oke, disampaikan silakan. Paulus, Bang Suma kan cut semuanya. Tidak ada Paulus karena Paulus dianggap bahwa penyesat, ya, palsu. Oke. Tapi Bang Ya, Suma tahu tidak? Yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus Kristus yang karena rohnya lah yang membuat Paulus menjadi sangat berani untuk Yesus menyabarkan kebenaran. Yesus Anda katakan tadi akan mengikuti segala perintah Bapaknya. Mm-mm. Tidak mungkin Yesus membantah perintah Bapaknya. Sekarang Oke. Paulus bertemu dengan Kristus. Kristus yang mengajarkan membantah perintah Bapaknya. Oke, sekarang gini Bang Suma, supaya Bang Suma jangan tersesat dengan pikiran bahwa siapa Yesus itu. Kita lihat dulu apa Yesus ini sebenarnya siapa sih, gitu kan? Mau ditahu gitu kan? Oke, kita lihat saja gini Bang Suma. Bukan, yang mengajarkan Paulus untuk melarang orang bersunat itu siapa yang ngajarin dia? Kan saya sudah sampaikan tadi kan, kalau bukan karena Roh Kudus, Paulus tidak akan mungkin menyampaikan tentang Roh Kudus mana yang menentang Elohim? makanya Hanya kita iblis yang menentang Elohim, Bang. Hanya iblis yang menentang Elohim. Oke. Kan tadi kan Saudara, Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku akulah Kristus, Yesus yang kau aniaya. Tetapi kenapa ajarannya bertentangan dengan Elohim? Berarti itu adalah Kristus palsu. tidak ada Bang Suma. Apa yang Tidak ada diajarkan pula. Paulus itu, apa yang diajarkan Paulus itu 1000% tidak pernah bertentangan dengan apa Yesus yang mengajarkan bersunat, Paulus melarang bersunat. Masa tidak bertentangan itu? makanya Bang Suma. Apanya yang makanya, Bang? Makanya kita lihat dulu ya. Oke. Iya, Untuk silakan. kita lihat Iya, Iya. silakan. Ya. Jadi itu kalau Bang Suma bicara itu hukum Taurat ya. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 17 lah. Coba Yohanes 1 ayat 17 ya. Iya, silakan. Tentang bersunat itu kan sebenarnya dari Musa kan. Jadi biar dipahami lah. Yohanes. Iya, sampai Yohanes. Baca nomor 18 nanti ya, Bang ya. Iya. Iya, silakan. Bang Suma kalau sudah dapat bantu dibaca lah biar agak lebih cepat. Jadi diskusinya lebih bisa ini. Roh Kudusnya tidur Abang ke ini. Aduh, Roh Kudus. sebab oke lah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, ya. Di hukum Taurat Hanya itu diberikan berlaku. oleh Musa. Heeh. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Gitu Bang Suma. Yesus Jadi, Kristus. Bang Betul. Suma, terus Bang Suma mau bilang Nomor apa? Apakah 18-nya? perlu lagi hukum Taurat? Sementara Nomor 18-nya? yang pemilik hukum Taurat itu telah datang Bang Suma. Nah, Itu kata tidak Anda. ada seorang pun. Oke, saya Itu baca kata lagi lah, Anda biar- yang sudah mengikuti Paulus. Oke. Saya baca lagi yang tulisan Bang Suma biar lebih ini nyambung ya. Silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gitu. Jadi karena Yesus itu datangnya dari surga, dia itulah pemilik surga itu. Jadi kalau Ya, barang terus apa siapa hubungannya yang dengan percaya jangan kepada bersunat? Yesus, ya, Apa hubungannya dengan perintah larangan bersunat? iya kan? Itu kan kita akan kembali ke sana kan tadi itu kan dengan matinya Yesus telah batalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Yesus ini kan anak Allah. Itu kata Paulus. Efesus Dia itu anak tunggal Allah. Efesus 2 nomor 15. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi
hilang, lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Yang kedua, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan sunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan sunat kulub, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Oh iya. Jadi orang Kristen dasarnya tuh Bang Suma, biar kita sharing ya. Orang Kristen itu kenapa tidak pernah takut lagi soal hukum-hukum seremonial? Ya sama seperti iblis, Bang. Iblis juga tidak takut dengan melanggar perintah Tuhan. Oke Bang Suma. Oke lah. Jadi kita coba buka di Roma 5 ayat 9 20. ya. Jadi ini perjanjian baru ya. Perjanjian baru ketika berarti Paulus Yesus lagi datang kan? ke dunia ya. Berarti Paulus Jangan fanatik